Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarna Remaja Deandro Andara. Saya dari course Teknik Mekanikal Bandara Angkatan ke-11 Alfa, Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Oke, pada video kali ini saya akan membahas satu buah alat yang berfungsi untuk membersihkan semua kotoran-kotoran dan debu yang berada di area runway, apron, dan juga taxiway. Udah penasaran kan apa itu alatnya? Sebelum saya membahas satu alat ini, teman-teman jangan lupa like, komen, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini, oke? Di sekitaran area runway, apron, maupun taxiway, semua kotoran ataupun debu itu harus dibersihkan teman-teman, agar tidak mengganggu kelancaran berjalannya si pesawat yang akan take off maupun yang akan landing. Nah, salah satu dari alat-alat beratnya mekanikal yang bekerja di bidang itu ialah runway sweeper nih teman-teman. Apa sih runway sweeper itu? Yuk langsung saja kita bahas. Runway sweeper yaitu salah satu alat dari alat-alat berat yang memiliki fungsi untuk membersihkan debu, kotoran, atau FOD (Foreign Object Damage) yang berada di runway, taxiway, atau apron. Nah, sekarang gimana sih runway sweeper itu bekerja? Yuk, sama-sama kita simak video berikut. Operator runway sweeper akan menghubungi petugas tower dengan komunikasi radio HT untuk izin ke lokasi melakukan kegiatan penyapuan landas pacu akan dilaksanakan. Lokasi yang diinformasikan petugas pembersihan landasan menjadi prioritas untuk dibersihkan terlebih dahulu, terutama pada jalur yang padat dari pergerakan pesawat agar diberitahukan ke petugas tower bahwa lokasi tersebut akan dibersihkan dan untuk sementara jalur pesawat akan dialihkan. Operator runway sweeper akan langsung meluncur ke area yang akan dibersihkan. Setelah sampai di lokasi, petugas pun langsung mengerjakan tugasnya untuk membersihkan area. Petugas yang mengendarai runway sweeper akan membersihkan area runway yang kotor dengan mengontrol blower dan brush yang terdapat di runway sweeper sampai area runway tersebut bersih kembali. Selesai pembersihan lokasi tersebut, petugas atau operator akan melaporkan ke tower bahwa area sudah dinyatakan bersih dan kegiatan pembersihan menuju lokasi selanjutnya. Selesai melakukan penyapuan dan kontrol sendiri dan hendak kembali ke lokasi standby atau pulang ke pool, operator runway sweeper memberitahukan lewat HT petugas tower bahwa pelaksanaan telah selesai. Teman-teman udah tahu kan apa itu runway sweeper dan gimana sih cara dia bekerja? Sekarang kita bahas sama-sama yuk standar operasional prosedurnya runway sweeper. Adapun daftar peralatan kerja yang harus kita persiapkan sebelum mengoperasikan runway sweeper. Yang pertama, daftar peralatan ukur dan mekanik yang terdiri dari toolbox atau mechanic tools, toolkit listrik dan elektronik, polycan, kuas dan kain lap atau majun. Yang kedua, daftar peralatan K3 yang terdiri dari safety shoes, safety helmet, dan sarung tangan. Dan yang terakhir, daftar peralatan komunikasi yang terdiri dari handy talkie dan handphone. Standar operasional prosedur pengoperasian dan pemeliharaan runway sweeper yang ada di bandara. Yang pertama, prosedur sebelum pengoperasian. Yang kedua, prosedur selama pengoperasian. Dan yang ketiga, prosedur setelah pengoperasian. Sekarang
kita akan membahas prosedur sebelum pengoperasian runway sweeper. Yang pertama, cek oli mesin dengan mengeluarkan dipstick dan lihat tanda oli yang ada pada dipstick. Oli harus berada di antara tulisan add dan full. Yang kedua, cek hidrolik oli di dalam tangki dengan membaca gauge yang terletak di luar hopper. Selanjutnya, cek brake fluid di master cylinder. Oli harus berada pada posisi antara add dan full. Tambahkan oli rem jika perlu. Cek air radiator dengan membaca gauge yang tersedia. Tambahkan air jika diperlukan. Periksa kebocoran air pendingin, oli hidrolik, dan oli mesin. Perbaiki atau ganti part, seal, atau hose yang rusak. Periksa unit perawatan pneumatik. Periksa radiator dan pendingin oli dari kerusakan atau bocor. Perbaiki kerusakan dan pasang kembali dengan benar. Selanjutnya, kita harus mengecek beltnya. Belt tersebut harus menghasilkan kelendutan 10 mm. Periksa air cleaner service indicator yang terletak di belakang sebelah tangki oli hidrolik dengan mesin hidup. Periksa level bahan bakar pada fuel gauge, tambahkan jika perlu. Periksa tekanan angin pada setiap ban dan tambahkan jika perlu. Tekanan roda depan dengan 105 psi dan tekanan roda belakang 120 psi. Periksa tanda lampu beacon dan tanda lampu belok, semua harus menyala. Periksa tangki air atau water spray level dan tambahkan jika perlu. Menghidupkan mesin dengan memastikan tongkat gigi ke posisi netral. Setelah mesin hidup, hentikan memutar kunci kontak dan biarkan kunci di posisi run. Engine oil pressure gauge harus menunjukkan 20 psi dalam waktu 30 detik. Jika tekanan oli lebih rendah, matikan mesin segera. Minta montir ahli untuk memeriksa penyebab rendahnya tekanan tersebut. Beri waktu agar mesin dan hidrolik pump panas sebelum menjalankan kendaraan dan lakukan kegiatan operasi. Sekarang kita akan membahas prosedur selama pengoperasian runway sweeper. Aturlah kaca spion, kursi kemudi, dan steering wheel sesuai keinginan operator kendaraan. Pakailah sabuk pengaman. Hidupkan dan panaskan mesin. Atur engine ke posisi 1500 rpm. Blower suction hood akan terangkat pada saat kendaraan berjalan. Pastikan hopper tertutup sempurna. Transmisi tidak akan pindah ke drive gear jika hopper tidak tertutup sempurna. Nyalakan lampu beacon dan lampu flasher belakang untuk keamanan. Atur engine throttle ke posisi idle. Atur posisi shift lever ke posisi high untuk mencapai kecepatan maksimum 35 mph. Tekan go pedal. Lihat kecepatan pada speedometer pada panel instrumen depan. Untuk mengurangi kecepatan, kurangi perlahan-lahan tekanan pada go pedal. Untuk prosedur penyapuan, yang pertama, buka keran water shutoff untuk suction hood yang terletak dalam kabin kemudi. Buka keran water shutoff untuk spray depan. Atur engine throttle sampai 1100 rpm. Tahan tombol suction hood ke posisi down selama beberapa detik sampai relief valve bekerja. Tekan tombol blower ke posisi on. Jika diperlukan, buka air blast nozzle. Udara dari nozzle dipergunakan untuk meniup kotoran dari permukaan penyapuan yang tidak terjangkau oleh sweeper. Atur engine throttle untuk mendapatkan kecepatan mesin yang ideal untuk penyapuan, yaitu 2400 rpm. Tekan go pedal untuk mencapai kecepatan penyapuan yang diinginkan. Perhatikan secara berkala gauge yang terdapat di panel depan dan panel samping. Hentikan kegiatan jika gauge ada masalah. Perhatikan kaca spion secara berkala untuk melihat hasil penyapuan.
Jika ada bagian yang tidak tersapu bersih, menunjukkan sweeping system tidak bekerja sebagaimana mestinya, hentikan kegiatan dan cari penyebabnya. Alarm yang menunjukkan hooper penuh akan aktif jika hooper itu penuh. Hentikan penyapuan dan letakkan tongkat gigi ke posisi park. Tutup keran air. Matikan blower dan naikkan suction hood. Letakkan switch blower ke posisi off. Naikkan suction hood dengan cara menahan switch suction hood ke posisi up selama kurang lebih 5 detik sampai relay valve aktif. Atur throttle ke posisi idle dan bawa kendaraan ke tempat pembuangan sampah. Dan yang terakhir, prosedur setelah pengoperasian runway sweeper. Parkir sweeper di tempat khusus yang dirancang untuk kendaraan besar. Letakkan tongkat gigi pada posisi park setelah sweeper itu berhenti. Blower dimatikan dan suction hood harus pada posisi terangkat pada saat sweeper diparkir. Letakkan engine throttle pada posisi idle dan tunggu 30 detik. Putar kunci kontak ke posisi off dan cabut kunci kontak. Putar semua switch ke posisi off termasuk headlight, beacon, dan flasher belakang. Tutup keran air. Gunakan pijakan yang disediakan untuk turun dari kabin kemudi. Jangan menginjak suction. Prosedur pemeliharaan runway sweeper. Penggantian oli mesin tepat waktu, penggantian saringan oli tepat waktu, penggantian saringan udara pada kondisi yang tepat, tangki bahan bakar tidak boleh sampai habis, oli hidrolik dijaga jangan sampai bocor, tekanan angin pada ban dijaga jangan sampai kurang atau terlalu keras, air aki juga jangan sampai kurang dari batas yang diizinkan, oli rem dijaga jangan sampai kurang, oli power steering dijaga jangan sampai kurang. Habis pengoperasian sebaiknya dibersihkan, yaitu pada sikat-sikatnya dan bak penampungan kotoran-kotoran. Periksa isi oli hidrolik di setiap tangki beberapa menit setelah mesin hidup dan tambahkan bila mana kurang. Periksa setelan hood, setel nozzle flaps dan deflectornya. Periksa tekanan ban pada hood, yaitu 65 psi. Periksa agitator groom. Dan yang terakhir, periksa seal pada tube dan suction hood. Nah, itu tadi teman-teman pembahasan video kita tentang runway sweeper. Apa itu runway sweeper? Gimana cara kerjanya? Standar operasional prosedurnya kayak gimana? Teman-teman pasti udah pada paham kan? Sebelum saya mengakhiri video ini, ada satu tambahan lagi nih. Jadi seluruh peralatan penunjang operasional kebandarudaraan itu sebelumnya harus diuji terlebih dahulu. Sebelum alat itu dijadikan sebagai alat penunjang operasional kebandarudaraan, harus melewati pengujian terlebih dahulu. Apakah alat itu layak atau tidaknya untuk dijadikan sebagai penunjang operasional kebandarudaraan. Jika alat tersebut sudah dinyatakan layak, maka alat tersebut akan diberi sertifikat uji kelayakan dan alat tersebut sudah bisa dijadikan sebagai alat penunjang operasional kebandarudaraan. Semua hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015. Yuk langsung saja kita bahas. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang standarisasi dan sertifikasi fasilitas bandar udara. Pasal 8 ayat 1, untuk menjamin kelayakan operasi fasilitas bandar udara, setiap fasilitas bandar udara dilakukan pemeriksaan fisik dan atau uji kelayakan sesuai dengan standar teknis fasilitas bandar udara dan atau pemeriksaan dokumen fasilitas bandar udara. Pasal 12 ayat 1, penerbitan sertifikat dan perpanjangan uji laik dilakukan pengujian dan atau pemeriksaan. Ayat 2, pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi uji atau pemeriksaan dokumen, uji kinerja, dan atau uji mutu dan atau kalibrasi. Ayat 3, setiap fasilitas bandar udara yang memenuhi persyaratan kelayakan operasi akan diberikan sertifikat. Ayat 5, sertifikat peralatan dan utilitas bandar udara diterbitkan paling lambat 7 hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1
diterima secara lengkap dan telah memenuhi syarat. Pasal 16 ayat 1, penyelenggara bandar udara, Badan Hukum Indonesia, dan penyedia jasa pelayanan navigasi penerbangan wajib menghentikan operasi fasilitas bandar udara yang tidak memenuhi persyaratan standar pelayanan dan keselamatan operasi penerbangan. Ayat 2, pemegang sertifikat fasilitas bandar udara dalam melaksanakan tugasnya wajib mematuhi ketentuan pelayanan dan keselamatan penerbangan, mempertahankan kelayakan operasi, melakukan perawatan fasilitas bandar udara sesuai ketentuan yang berlaku. Ayat 3, fasilitas bandar udara yang mengalami perubahan dan atau dipindahkan tidak boleh dioperasikan sebelum dilakukan pengujian ulang atau verifikasi teknis dan dinyatakan layak. Ayat 4, pemegang sertifikat peralatan dan utilitas bandar udara wajib melakukan uji kelayakan operasi secara berkala setiap 2 tahun. Oke teman-teman, sekian dulu ya video kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat nih bagi teman-teman. Tetap semangat ya, sukses selalu. Jangan lupa jaga kesehatan teman-teman semua. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.